Selanjutnya, kita akan membahas hadis sebagai sumber hukum kedua ajaran Islam. Hadis disebut juga sebagai as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu, Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lalu, mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuh hati. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juklak atau petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah lah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan. Mulai takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum ajaran Islam. Yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, mengkhususkan atau memberi pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang terakhir, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Struktur hadis terdiri atas dua komponen utama, yakni sanad atau isnad atau rantai penutur, dan matan atau redaksi. Yang akan kita bahas pertama adalah sanad. Sanad ialah rantai penutur atau rawi atau periwayat hadis. Sedangkan rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau rawi yang bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut dengan tabaqoh. Berikut merupakan sifat-sifat rawi yang ideal. Yang pertama, bukan pendusta atau tidak dituduh sebagai pendusta. Yang kedua, tidak banyak salahnya. Yang ketiga, teliti. 4. Tidak fasik. 5. Tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu. 6. Bukan ahli bid'ah. 7. Kuat ingatannya. 8. Tidak sering bertentangan dengan rawi-rawi
sekurangnya dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada zamannya. Setelah membahas sanad, selanjutnya adalah matan. Matan ialah redaksi dari hadis. Dari contoh sebelumnya, maka matan hadis bersangkutan ialah: tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yakni bermulanya ujung sanad, keutuhan rantai sanad, jumlah penutur atau rawi, serta tingkat keaslian hadis. Berdasarkan ujung sanad, berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi menjadi 3 golongan, yakni marfu, mauquf, dan maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi, tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawahnya. Berdasarkan keutuhan rantai atau lapisan sanad. Pada klasifikasi ini, hadis terbagi menjadi beberapa golongan, yakni musnad, mursal, munqati, mu'allaq, mutlal, dan mudallas. Hadis musnad. Sebuah hadis tergolong musnad apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong pada bagian tertentu. Hadis mursal. Bila penutur satu tidak dijumpai, atau dengan kata lain seorang tabi'in menisbatkan langsung kepada Rasulullah. Hadis munqati. Bila sanad putus pada salah satu penutur atau pada 2 penutur yang tidak berturutan selain sahabi. Hadis mudlal. Bila sanad terputus pada 2 generasi penutur berturut-turut. Hadis mu'allaq. Bila sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1 alias tidak ada sanadnya. Hadis mudallas. Bila salah satu rawi tidak ada kejelasan yang tegas menunjukkan bahwa hadis itu disampaikan kepadanya secara langsung. Berdasarkan jumlah penutur. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur dalam tiap tingkatan dari sanad. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi menjadi 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Berdasarkan tingkat keaslian hadis, pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkatan, yakni syahih, hasan, dhaif, dan maudlu. Hadis sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis hasan, bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, namun ada sedikit kelemahan pada rawinya. Hadis dhaif, ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. Hadis maudlu, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Selanjutnya, as-sunnah dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah fi'liyah. Yang dimaksudkan dengan sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. 3.
Sunnah takririyah. Yang dimaksud sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Yang dimaksud dengan sunnah hamiyah adalah suatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka, dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Berikut merupakan macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam. 1. Ijma, yaitu sepakat, setuju, atau sependapat. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. 2. Qiyas, yaitu membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. 3. Istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. 4. Mursalat mursalah, yaitu perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. 5. Suduz zariyah, yaitu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. 6. Istisab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Yang terakhir adalah urf, yaitu perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ijtihad memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua adalah memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk masa kini. 3. Agar tidak terjadi kemandekan cara berpikir umat Islam dan menghindari segala bentuk taklid atau mengikuti dengan cara apa adanya. Yang terakhir adalah untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.